Dulu kalau keluar itu keluar dari pintu gerbang harus ada surat pintu gerbang, bukan keluar kemana-mana, keluar dari pintu gerbang harus ada surat tanda kedatangan itulah kapal sekian, ya tujuan kemana, terakhir berjalan ini juga boleh tanda. Nanti kalau baik masuk boleh. Tapi kalau beli di luar, nah nggak perlu katakan, cuma ngomong aku beli. Oh iya. Nah itu pertama saya sih dapat surat luar dari besoknya istilah kamu bersalah. Ketiga kalinya mereka tahu kalau saya keluar kemana, tidak kemana-mana kecuali ke tempat yang saya tuju. Kata mau beli itu enggak, karena tujuan saya adalah tidak itu, maka saya langsung bilang, walaupun aku dulu ini enggak itu, langsung lah, karena tujuan saya adalah masuk. Maka harus itu tidak dapat, tahu saya istri itu. Begitu saya datang, dulu saya pusing nggak itu. Saya datang, memang surat, nah, ya sih, tak pakai surat. Akhirnya sejauh tidak pernah tahu, tak pakai surat, tapi saya tetap lapor. Jadi, masuk ke pintu gerbang biasanya mana suratnya orang lain, kan bukan beliau, orang lain enggak. Begitu saya masuk, memang saya kemana-mana hanya bagus. Saya tinggal di mama karena terus ada di Rasul. Ya dulunya begini dok. Kemudian satu saat dia ziarah keponakannya Ki Abdullah bin Yasin. Ki Abdullah bin Yasin ini salah satu murid seniornya Ki Abdullah. Abangnya Abdullah bin Yasin, santrinya Ki Abdullah. Ki Yasin itu sekelas sama Ki Siddiq juga. Banyak yang hadir. Kalau Ki Abdullah bin Yasin itu satu kelas dengan Ki Hasyim Asy'ari. Sehingga ketika Ki Hasyim Asy'ari memberikan fatwa, banyak yang tidak cocok dengan Ki Abdullah bin Yasin, tapi duduk pisu-pisuan. Ya, tadi ini begini, mestinya kayak begini. Oh enggak, kata Ki Hasyim Asy'ari, saya begini karena melihat begini, terus begitu, jadi kita. Jadi kita pernah di Abdullah bin Yasin mau ke masjid, santri yang dikasih pasar datang. Assalamualaikum, Abdullah bin Yasin. Oh iya, saya dari dikasih pasar, nyampaikan suratnya pakai sihir. Ditulis sampai Abdullah bin Yasin. Saya tidak boleh ya, langsung ditulis, dijawab dengan sihir. Terus boleh. Jadi hampir ketika ziarah ke makamnya Ki Abdullah bin Yasin, nututi kami tas Ki Abdullah bin Yasin. Ketika dia mendapat kebesarannya Ki Abdullah bin Yasin, tiba-tiba akhirnya nyapa ya hampir dilihat pakai dia langsung salam ambil cium tangannya. Siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa Allah. Oh, ini wafat ini ya. Ada syahadu dijalan ya dengan bahasa kita ya, bahasa kita ya. Tentunya beliau bahasa Arab. Ya kalau pakai tailasan koyo aku. Syahadu dijalan pakai
ijazah dari Syekh Abdul Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan alhamdulillah akhirnya ijazah kami juga mengambil ijazah untuk berkeikhlasan seperti ini. Saya mengambil ijazah yang dari Hamid dan dari Syekh Abdul Jilani. Kalau saya nggak ngerti ya, dalam artian ya ngerti betul ya yang sering sih. Akhirnya nanti nambah buat pertama. Yang sering sih pakai mobil Horton, sih mobil pasang itu, aku. Orang dia betul tapi tidak ngerti, belum ngerti gue. Ya, itu orang es ini aku jawaban yang dalam kembali ke status merah bapak perahu yang ya lucu kalau es mana orang-orang kalau kasih kamu disimpan di sini hanya dari sana untuk bagaimana masa depan es akhirnya isolasi alhamdulillah soal orang ini dia pakai pelasan ini namanya pelasan bisa ala bisa la ala pelasan ini pelasan pakai tapi ada pepatah al-insan ala toyisan la ala toyasa. Manusia itu ilmunya bukan pakaian. Kamu kalau jadi manusia dengan ilmu bukan dengan pakaian. Asli surga oleh para bola, mati orang ilmu dari Allah. Coba itu sebagai pemain ilmu dan cara mengamalkan ilmu. Ngamal itu dipraktekkan, ilmu dipakai, ilmu dipakai. Itu cuma sekedar tanpa bisa ngomong, itu sekedar bisa komentar di Facebook, di WA dan di mana-mana. Gampang kalau komentar. Saya paling tidak sanggup mengenal itu harus dijawab dulu dan terus debat waktu dulu Yesus sesuai jadi dulu usah lebih terus ada waktu ya terus begini percuma jadi gitu. Ini namanya apa? Ini namanya pelasan. Yang ini namanya imamah. Kalau dibantu lagi namanya apa? Syal atau tidak. Apa yang sudah saya jelaskan cara menggunakan juga. Ini pelasan. Lalu di tengah, kemudian ya bawah ini. Orang sing diikat, orang sing tidak diikat. Kalau yang tidak diikat dilepas, dan itu seperti yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika saya dulu ngaji ya, betul filsafat, dulu ngaji setiap hari. Ya ngaji 6 bulan selesai kita, bisa kita nanti Syawal mulai lagi dari juz pertama lagi. Sampai selesai 6 bulan lagi kita lagi Syawal lagi ganti lagi mulai dari awal lagi terus setiap hari ya 4 juz selama 6 bulan ya. Itu pas bahas masalah perikhlasan tapi mempraktekkan jadi suruh berangkat anak-anaknya dia taruh di atas kepala kemudian ujung-ujungnya dilepas. Kayak gitu. Nah, ketika
menerangkan ini seperti bahwa wahakala fa'ala Kiai Hamid. Ya, kata-kata seperti wahakala fa'ala Kiai Hamid. Ini yang diperhatikan Kiai Hamid. Ya. Dan itu bicara dari Syekh Abdul Qadir dan Syekh Abdul Qadir. Jadi betul ini ada kabar Syekh Abdul Qadir itu pakai kelasan satu. Oh, tapi sih nggak pakai kelasan bahwa saya pakai kelasan itu Syekh Abdul Qadir butuh bisa sampai tuku foto-foto itu untuk sama ini beliau gede ya, itu bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi di Gaza. Kalau tak percaya lihat di kamus. Saya mulai dulu ketika di kamus mungkin saya tahu itu gambar Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Kata dot foto ditulis Abdul Qadir Jailani. Kita percaya dasar ini Al-Jazairi pakai nomor diri. Tahun 79, 78, 79 saya sudah tahu itu kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Dan si asal gambar ditulis Abdul Qadir Al-Jailani. Busuk. Dan kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ada ciri-cirinya. Apa? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Alisnya ini makrul hajibeh, nyambung. Ya. Jadi antara alis kanan dan alis kiri itu nyambung. Salah satu ciri Syekh Abdul Qadir Jailani, lihat di dalam kitab sejarah. Jadi kamu sifat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani itu di dalam kitab diterangkan wakana makruna hajibeh, nyambung. Kayak Umar nyambung. Ini nyambung. Syekh Abdul Qadir Jailani nyambung antara kiri dan kanan. Ada foto jeprak antara kanan dan kiri, kayak bayar sama walaupun hidup. Obong ini Syekh Abdul Qadir Jailani nyambung. Kasar ya, ada dengan yang ada di dalam kita. Ya, tidak sesuai dengan yang ada di dalam kita. Jadi satu tadi lagi apa? Ditaruh di ada koncernya. Dan menaruh koncer itu lama beda-beda. Kalau di tengah, ke kanan, ke kiri itu beda. Ya, ini ada tasawuf. Kalau di sini ada fikih, kalau di sini ada tauhid. Jadi naruh koncer ini ada alamatnya. Oh, ini kayak gini, ada fikih. Oh, ini kayak gini, ada tasawuf. Oh, ini kayak gini, ada tauhid. Jadi urusan koncer itu kalau lawak itu ahli apa dalam kayak sini nomor beda. Tidak ketemu ahlinya apa ini ya. Tapi naruh koncer itu sunnah satu. Satu saat juga ini pakai imamah yang dasma kehitam pertama oleh kemarin kali pakai imamah itu. Kali Nabi imamahnya banyak di museum satu peti besar itu imamahnya ada Nabi hijau yang paling terkenal yang masih nempel ke sekarang masih ada masih nempel ya muter-muter serban masih ada hitam ada putih. Kalau ini dasma agak kehitam bukan hitam tapi agak hitam. Ada rekan-rekan dasma itu lembab, jadi rambut ikannya minyak, kayaknya minyak terus. Nah, minyaknya kayak Nabi itu tertutupi surganya, jadi lembab gitu, kayak banyu. Nah ini dasma. Jadi imamnya Nabi dasma, luturan banyu, tapi luturan minyak rambutnya kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kita mencoba untuk meniru Nabi, ya supaya pakai imamah, ya pakai syal, pakai toilasan, karena ada pahala sedih, ada pahala sedih. Ya pakai
Coba, akhirnya oleh berarti, yuk kamu mobilnya tempatnya itu tidak tepat. Kalau sampai dari diri tidak, wah iya. Tapi kok mulai, jadi kok kembali.